ya jadi seperti ini. Ada lagunya. Ada Imam Mahdi. Oke, selamat datang di podcast di Balik Politik. Kali ini kita akan kembali mengudara guys. Jadi setelah beberapa waktu kita tidak muncul, nah ini kita muncul lagi dan dengan rasa dengan nuansa baru. Nah, kali ini kita akan masuk ke segmen baru kita, namanya Judge Sana, Judge Sini. Oke. Nah, ini kita jelasin dulu deh. Tapi sebelum itu kita kedatangan temen. Nah, ini temenku namanya Mas Raju. Nah, ini beliau juga salah satu ya orang lah yang berkecimpung di dunia politik dan saat ini sedang menjadi salah satu tim juga. Cuma saya tidak akan menyebutkan tim apa. Nanti podcast ini akan di framing. Nah, tapi aku mau jelasin dulu soal apa itu segmen Judge Sana, Judge Sini. Jadi, judge itu kan selama ini dalam bahasa Inggris kan bisa disebut penilaian ya, menilai. Nah, orang Indonesia saat ini kan sering menilai, sering langsung apa Mas Reju ya bahasanya? Yang ngejudge itu tadi sih, apa ya, menilai. Menilai langsung ketus gitulah. Contohnya 11/100. Nah, kayak gitu. Nah, judge ini kan juga bisa diartikan negatif dan positif. Nah, kali ini kita akan ngejudge beberapa isu yang itu terkait dengan ya yang terdekat ini. Apa Mas Raju kira-kira? Isu politik lah, kan kita kan sekarang sedang mengalami fase di pemilu ya. Jadi isu yang paling seru untuk kita judge ya isu politik, nggak ada isu lain. Nah, apalagi ini sudah mendekati 14 Februari nih. Ya. Nah, ini kita mau ngejudge beberapa hal yang itu terkait dengan pemilu 2024. Yang pertama, apa Mas Raju? Oke, kita masuk ke isu pertama yang akan kita judge. Oke, ini Mas Raju udah mau senyum-senyum ini. Nah, kita ngejudge dari salah satu sumber berita itu diangkat oleh tirto.id, teman-teman. Nah, di tirto.id ini ada judul gini, Wiranto .25 alasan pilih Prabowo, salah satunya bisa joget. Oke, tapi sebentar Mas Raju, kita baca lengkap dulu ya beritanya. Kan kadang kita ini terlalu tertipu dengan ini, clickbait berita. Nah, jadi kalau kata Pak Wiranto dalam tirto.id ini, dia bilang kalau seorang calon presiden atau presiden itu harus mengerti beberapa hal. Nah, salah satunya di sini beliau bilang kalau calon presiden itu harus selesai dengan hidupnya, dan itu yang terjadi di Pak Prabowo. Setuju nggak Mas? Setuju, karena dilihat dari ini kan, dari harta yang dilaporkan itu kan hartanya Pak Prabowo paling besar. 2 triliun ya? 2 triliun. Terus ya dengan aset tanah dan sebagainya lah. Jadi kalau semisal Pak Wiranto nyebut urusan hidupnya udah selesai, ya saya pikir sah-sah aja gitu beliau seperti itu. Memang real. Memang tidak gawe-gawe teman-teman. Ya. Dan itu tertinggi di antara 3 paslon lain. Ya, betul. 3 paslon lain yang bahkan tidak ada yang menyentuh angka triliun ya, Mas? Nggak ada. Oke, itu fakta. Itu bukan. Yang kedua, seorang presiden atau calon presiden itu harus mengetahui kondisi luar negeri, dalam dan luar negeri. Dan itu ada di Pak Prabowo. Nah, itu kira-kira benar nggak, Mas? Ya mungkin bisa benar ya, karena beliau kan lulusannya juga lulusan luar negeri kan, kuliah, kemudian akademi militernya, kiprah militernya di luar negeri juga beliau ada gitu, termasuk jadi Menhan kan mau nggak mau ngurusinnya ya ngurusin luar negeri kayak gitu salah satunya. Termasuk Pak Prabowo ini juga sering diundang dan diutus oleh Pak Jokowi ya untuk menghadiri konferensi-konferensi mewakili Indonesia. Itu dan bahasa Inggrisnya juga tidak perlu diragukan dong. Jelas. Fasih dan lengkap. Oke, selanjutnya seorang presiden itu juga
Nah ini harus bisa joget. Tapi belum selesai kawan-kawan. Jadi Pak Wiranto bilang presiden itu harus bisa joget. Ia menilai bahwa joget itu bukan sembarang joget, melainkan menghormati budaya Indonesia. Oh, iya. Ya kalau, ya, tapi bener juga kan? ya bener. Maksudnya kalau semisal arahnya ke situ, ya sebenarnya sah. Maksudnya di Indonesia ini kan ada belasan ribu, ya 14.000 kalau nggak salah. Ada tarian tradisional di Indonesia itu. Jadi ya kalau semisal statementnya beliau seperti itu, ya nggak apa-apa. Meskipun itu, ya semua orang ketika baca ini tadi mungkin sepakat kalau ini tuh apa ya, aneh ya. Maksudnya ini syarat presiden bisa joget itu another opinion lah. ya. Ya. Kalau teman-teman mau cari unpopular opinion tim Sesa ini. Coba gini Mas, tapi aku punya opini, kalau aku punya pendapat. Misalnya Pak Prabowo ini cukup beda loh di 2024 ini daripada sebelum. Beliau kan sudah nyapres ini keempat kali kan, 2019, 2009, 2014, 2019, ini 2024. Beliau sudah 4 kali memberikan berkas untuk mendaftar sebagai capres. Dan ini diantara ini yang paling gokil Mas, karena kenapa? Biasanya kan beliau itu dicitrakan, woi TNI yang disiplin, garang, dalam tanda kutip keras. Nah, tapi ini kok bisa kemudian disebut dengan gemoy, disebut dengan cubi. Nah itu kan sangat yang bertolak belakang dengan sosok Pak Prabowo sebenarnya. Tapi justru itu yang membuat masyarakat lebih bisa mengenal dekat dengan beliau. Bahkan efek dari apa yang beliau kampanyekan hari ini, misalnya joget gemoy lah, atau misalnya apalagi ya sekitar yang di profiling oleh Pak Prabowo di 2024 ini telah memberikan efek elektabilitas yang hari ini kayaknya nomor 1 ya. Ya. Makanya kalau semisal Pak Wiranto ngomong salah satu syarat untuk menjadi presiden adalah bisa joget, diselaraskan dengan elektabilitasnya Pak Prabowo hari ini, ya bener. Ya karena itu tadi, elektabilitasnya Pak Prabowo sekarang naiknya luar biasa. Dan itu salah satunya karena beliau joget-joget ini. Tapi tetap lucu. Tapi tetap itu tidak bisa menutup rasa lucu ya. Penilaian lucu terhadap statement dari Pak Wiranto ini. Karena selama ini kan, Pilpres itu identik dengan gagasan, visi misi. Tapi ini kan bener. Ini kan kayak ini kan Pilpres ya, ngapain lo pilih capres yang cuma bisa joget-joget? Itu kan mungkin orang mikirnya kayak gitu kan. Ya. Cuma ini bisa unik loh Mas, ini si Pak Prabowo ini bisa jadi misalnya kan kalau politik itu identik dengan konsolidasi koalisi, konsolidasi meja bundar, adu gagasan, terus biasanya diplomasi lewat makan, ini diplomasi lewat joget bro. Ya meskipun tetap saya yakin beliau tetap bakal melakukan diplomasi yang lain ya, kayak misalnya tetap adu gagasan, tetap beliau ada gagasannya. Ada bukunya, bukunya. Cuman itu tadi tambahan nilai plus mungkin ini ya. Dengan jogetan-jogetan beliau ini terbukti bisa mengangkat elektabilitasnya beliau. Ditambah Pak Wiranto mungkin kayak gini bilang nggak mungkin tanpa rekam jejak. Pak Wiranto kan sahabat lama Pak Prabowo. Dari beliau militer bareng toh. Terus di Golkar. Terus habis itu pernah jadi satu kabinet dengan Pak Wiranto di kabinetnya Pak Jokowi. Nah ini kan mungkin opini seorang sahabat dekat loh. Misalnya Mas Raju punya sahabat dekat siapa gitu, terus sahabat dekat ini memprofiling Mas Raju kan nggak salah. Dan justru kita harus tahu dari orang terdekatnya. Sepakat. Gitu. Ya mungkin ya walaupun ini lucu teman-teman, cuma ya mungkin ada masuk lain jadi yang di Mas Pak Wiranto ini. Yang maksud harus kalau milih presiden itu salah satunya adalah bisa joget. Oke, sekarang kita rating. Kita rating dari isu ini, dari berita ini berapa? Nek dari sampean berapa Mas? Aku ngasih lucuannya ya. Ya 8 lah. Karena ini nggak ada bro di 2019, 2014. Ini salah satu biasanya kan memilih pemimpin tuh yang
solih, rajin sholat, itu kan identik dengan Ya. Bener. itu menurutku ini layak dinilai 8. Lo Mas Raju berapa? Ya 8,5 boleh lah. Soalnya 8,5 itu setengahnya, itu judulnya ini loh. Salah satunya bisa joget. Itu setengahnya. Oke. Berarti gitu teman-teman. Ini berita pertama atau kelucuan pertama. Kita lanjut ke kelucuan kedua. Nah ini kita putar video ya. Ini putar video. Ini mungkin bisa diperbesar Mas. Waduh. Kenapa ini? Ini. Ini top blunder. Capres paling di menit. Oke. Ini teman SD saya, namanya Kamso. Ini satu kelas waktu itu dan ya jadi seperti ini. Bentar Mas, bentar. Ini kan Capres. Kita cek dulu ya, sekali lagi ya. Ini bener nggak? Kayak masih belum clear. Maksud beliau itu apa? Bentar kita replay. Ini teman SD saya, namanya Kamso. Oke, kita lanjutkan. Satu kelas waktu itu dan Oke, satu kelas teman-teman. jadi seperti ini. Oke, maksudnya jadi seperti ini tuh aku masih punya firasat baik Mas. Maksudnya jadi seperti itu ya. Ya Pak Kamso ini menjadi sosok yang menjadi Dia inginkan. Enggak saya Pak Kamso ini ya menjadi Pak Kamso sendiri. Kan kadang orang jadilah diri sendiri. Be yourself. Nah, ini Pak Kamso ini telah berhasil menjadi dirinya sendiri. Bener. Aku nggak tahu ya. Kudu nyapune piye. Soalnya Ganjar Pranowo kan suka ngece. Ya, dan ini tuh bukan yang pertama gitu loh, Pak Ganjar mengeluarkan opini-opini seperti ini kayak waktu di UGM itu. Acaranya Najwa. Itu kan juga di situ Pak Ganjar juga sempat disinggung soal itu juga kan, kalau beliau itu kayak seperti merendahkan profesi jurnalis. Terus habis itu beberapa waktu yang lalu juga di acara kampus atau acara apa itu ya, pokoknya konten kreator gitulah, ada anak konten kreator yang naik, ditanyain kerjaannya apa, dijawab konten kreator, dijawab sama Pak Ganjar kerjaan ra jelas. Nah, jadi maksudnya ini bukan yang pertama gitu loh, beliau melakukan hal seperti ini. Nah, jadi untuk aku bisa husnudzon itu susah. Apalagi lihat, aku masih nggak paham ya. Jadi seperti ini yang dimaksud Pak Ganjar itu seperti apa? Enggak, tapi aku masih punya penilaian positif, Mas. Jadi gini, Pak Ganjar itu ketika dia menilai, menjudge mungkin ya orang-orang yang di video ini termasuk Pak Kamso, teman SD-nya satu kelas tadi, beliau tuh orang yang kritis, Mas. Oke. Kritis. Orang nggak mungkin menilai sesuatu tuh kalau tidak punya kemampuan critical thinking. Oh iya. Nah, Pak Ganjar tuh salah satu kelebihannya tuh punya critical thinking. Nggak mungkin Pak Ganjar tiba-tiba menilai temannya seperti ini tanpa mempunyai skill critical thinking. Nah, menurutmu apa maksud dari beliau? Iya, maksudnya ya Pak Kamso ini telah berhasil menjadi dirinya sendiri. Oke. Ya, kadang kan orang lain menjadi badut untuk kesenangan orang lain. Rela untuk mengubah sikap, untuk berpura-pura. Pak Kamso ini genuine, bos. Iya, genuine. Oke, benar. Iya kan, benar kan? Genuine beliau. Beliau menjadi dirinya sendiri yang dan tidak ini loh, Mas, tidak gengsi loh ketemu Pak Ganjar, tidak tahu kan kadang orang kadang mohon maaf mempunyai pekerjaan yang mungkin dalam status sosial itu lebih bawah daripada teman itu kan kadang punya rasa minder. Apalagi Pak Ganjar yang saat itu sudah digadang-gadang jadi capres. Dan tetap percaya diri. Wah, kita harus apresiasi loh Pak Kamso ini. Walaupun kepercayaan dirinya luar biasa. Luar biasa. Ya sih, dan itu genuine itu kan
sekarang yang susah dicari kayak gitu. Betul. Jadi ya mungkin orang bisa kaya, mungkin orang bisa parlente, bisa glamor kayak gitu. Cuman untuk menjadi diri sendiri, untuk menjadi genuine itu mahal, Pak. Ya, betul. Dan mungkin itu hartanya Pak Kamso. Lah Pak Kamso ini mungkin orang yang memang hari ini perlu kita profiling bahwa dia adalah sosok tokoh yang harus diberikan penghargaan menjadi dirinya sendiri. Genuine. Oke. Ya besok kalau Pak Ganjar ini jadi harus dikasih penghargaan. Ya paling nggak jadi staf sus. Nah. Duta genuine. Duta genuine. Oke. Teman SD-nya. Oke. Konten ketiga. Belum. Kita kasih ratingnya dulu. Oh iya, bisa. Mas Raka ngasih rating berapa? Ya karena tadi aku udah ngomong ya, ini susah disapu. 9. 9. Aku 9,5. Ya setengahnya. Setengahnya untuk keberanian Pak Kamso ngomong dengan Pak Ganjar. Oke. Boleh. Oke, ini yang terakhir teman-teman, ketiga. Kita buka. Nah ini. Ini video TikTok juga, guys. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid. Kita coba ulangi ya, guys. Aku kayak masih kurang denger. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Kayak ada lagunya. Ada Imam Mahdi di Indonesia ini, namanya Profesor Dr. Anies. Oke, sebentar. Imam Mahdi itu kalau dalam apa yang tak ketahui selama ini belajar agama, Mas, orang yang datang ketika ya masa-masa krusialnya manusia lah, orang-orang lagi mau kiamat, bingung pertolongan orang lain. Nah, si Imam Mahdi ini datang untuk memberikan pertolongan. Barangkali ini si Pak Ustadz ini ngomong kalau Pak Aris ini sebentar ini Imam Mahdi bisa diartikan secara kontekstual. Oh iya. Ya, tidak kemudian diartikan sebagai secara bahasa. Hanya sosok gitu. Bukan hanya tapi sosok. secara fungsional. Fungsional. Nah, itu dia. Bisa jadi Pak Aris ini, tapi bentar. Kita harus mencari data yang memang clear. Coba kita Google, teman-teman. Nah, ini dari detik.com. Nah, salah satu ciri-ciri Imam Mahdi diutus ke bumi itu adalah untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap manusia. Nah, mungkin Pak Anies ini diartikan seperti itu. Al-Imam Al-Hadid lagi. Al-Mahdi. Nah, mungkin Pak yang dimaksud Ustadz yang pakai topi Santa Claus. Ini kelucuan yang pertama, bukan di Al-Imam Al-Mahdi, tapi coba perhatikan. Ini kayak Santa Claus. Tapi ya emang agak jaga sih ini yang ngomong ini. Dia ngomong tentang soal Islam, cuma dia pakai dress code. Ini apa sih? Tapi di komentar nggak ada ya? Ini ngomong Ustadz atau Santa, bener kan? Maksudnya bukan cuman kita yang ngerasa ada kejanggalan dari dress code Pak Ustadz ini. Yaitu keanehan yang pertama. Ya. Ya tapi tetap yang keanehan yang kedua itu yaitu sih. Ya. Tapi tadi bisa bener. Tadi kan disebutkan ya bahwa Imam Mahdi itu kan orang yang diturunkan untuk memakmurkan suatu, memberi perlindungan, memakmurkan wilayah, memberi kesejahteraan dan sebagainya gitu kan. Ya siapa tahu emang kalau misalnya dilihat dari visi misinya pun kan juga nggak ada yang niat untuk menghancurkan negara gitu kan, nggak ada ya. Iya. Ya jadi mungkin enggak sih. Tetap nggak bisa. Tapi belum selesai, Mas. Ini ada satu lagi, bahwa ciri-ciri Imam Mahdi itu berusia 7 sampai 8 tahun. Kita tidak menista, teman-teman. Kita tidak menista, tapi saya rasa ini berlebihan sih. Ya. Berlebihan untuk kemudian menyandingkan sosok manusia dengan Imam Mahdi. Itu kan sosok besar di Islam kan. Kami tidak menertawakan sosok Imam Mahdi, kita tidak menertawakan Anies Baswedan, tapi ini lebih kepada ya ini orangnya.
Yang kita tertawakan adalah yang beliau sampaikan, yang dibandingkan itu loh. Iya, disamakan pembandingannya, iya. bukan Pak Aniesnya, bukan Imam Mahdinya. Iya, keduanya orang yang baik. Iya, jadi kalau Imam Mahdi sendiri, Pak Anies sendiri itu nggak lucu. Nah, ketika digabung ini, Nah ini dan kita bukan untuk kemudian menghina itu ya, bukan menghina sosok kedua tadi, tapi ya ini bro, ini ya, ini masih ada lanjutannya ternyata. gimana? Agak panjang ini ternyata videonya. Oh wes ya, saya kira masih ada yang agak panjang ini. Wajar sih. Oh ya. Ya kayak gitu. Tapi ini lucu sih. Ini mungkin paling lucu lah saya ya. Di antara dua tadi, ini yang paling lucu karena ya sebenarnya satu kasihan Mas Raju sama Pak Anies ini. Pak Anies kan dari 2017 itu selalu dibawa isu-isu agama. Pakai apapun, bagaimana cara mendukung Pak Anies, salah satunya membawa isu agama. Itu saya kasihan karena Pak Anies itu secara terklikut kan, beliau kan sosok ya orang yang liberal, punya perspektif multikulturalisme. Apalagi beliau pernah jadi rektor Paramadina. Wah, itu Universitas Paramadina itu kan terkenal menjunjung tinggi nilai-nilai moderat. Ya, benar. Jadi gimana menurut sampean Pak Anies yang sekarang dan yang dulu itu seperti apa? Sebelum terjun ke politik dan sebelum terjun ke politik. Ya kayaknya Pak Anies yang sekarang dan yang dulu itu sama aja. Sama halnya pendukungnya. Maksudnya Pak Anies tetap bagus. As personal oke lah. Cuman ini loh pendukungnya ini loh. Jadi mungkin boleh saran Pak Anies Baswedan. Kalau mungkin besok ini belum berhasil, nah next nih. Ini yang kayak gini Pak. Kalau tidak bisa dirapikan minimal off air lah. Jangan sampai kerekam. Karena ini lumayan Pak, catatan yang lumayan ini. Ini mungkin orang yang nggak suka sama jenengan bisa menilai yang buruk dan mencitrakan yang jelek. Ya, dikira nanti malah justru jenengan ngopeni atau melestarikan pendapat-pendapat dan mengiyakan pendapat-pendapat seperti ini kan nggak baik gitu. Betul, dan tentu ini justru akan menurunkan elektabilitas beliau sebagai calon presiden. Betul. Nah, apalagi sekarang kan katanya sedang gitulah. Nah, ini tolong Bang Anies, tolong ke Timnas terutama ya, ke Pak Thomas Lembong, ke yang dan semuanya itu tolong ditertibkan. Tolong. Ini daripada nanti sampean rugi punya pendukung yang itu tolong. Nah, tapi oke. Kita terakhir kasih rating. Ya, kita kasih rating. Aku 99. 9-nya? Kenapa kok 99? Tak kasih poin 1 karena aku masih menghargai Pak Anies. As personal dia oke lah. Cuman ya mungkin 99 nilai 99 ya gara-gara itu tadi. Pendukungnya dan mungkin Pak Aniesnya juga kurang bisa menertibkan pendukung-pendukungnya ini. Kalau aku tambah 1 Mas, 10. Karena ini benar-benar total lucunya. Pendukungnya mesti ini omongannya ini yang lucu. Pasti apa ya? Ya orang kan sekarang kayaknya udah nggak terlalu relate, nggak terlalu tertarik dengan isu-isu agama, terutama yang menyandingkan seseorang dengan isu agama terlebih dia saat mencalonkan diri. Nah ini kenapa diulang? Bener. Jadi tolong bersihkan pendukung 01 atau Pak Anies dari orang-orang yang selalu menggembur-gemburkan isu agama di pemilu. Karena ini orang sebenarnya nggak suka. Ya. Betul. Nah ini oke, gitu dulu teman-teman. Ini sudah selesai, ini sudah kaku menurut saya dan Mas Raju. Ini membahas 3 isu yang pusing saya sebenarnya. tapi respect untuk Pak Wiranto, respect untuk Pak Prabowo, respect untuk Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini sosok yang soal pemerintah beliau ini contoh yang ini Mas, saya selalu mengidolakan. Saya ini kan kuliahnya di administrasi publik. Ketika ada isu-isu tentang pemerintahan, tata kelola pemerintah, salah satu role model saya Pak Ganjar Pranowo. Jadi saya selalu menaruh respect pada Pak Ganjar Pranowo sebagai seorang birokrat yang punya
integritas yang tinggi. Termasuk Pak Anies. Dan sosok yang menghargai orisinalitas manusia. Nah, betul. Iya, benar. Beliau tuh menghargai jati diri temannya. Ya, tidak berpura-pura. Kadang orang berpura-pura kan. Nah, saya apresiasi untuk Pak Ganjar dan Pak Kamso. Serta yang terakhir saya mendoakan semoga pendukung Pak Anies senantiasa belajar, tidak blunder, dan tidak membawa isu agama. Oke, gitu teman-teman. Ini nanti tidak kepanjangan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Saya Faiz dan Mas Raju pada kesempatan Jat sana Jat sini sudah selesai. Kami mohon undur diri. Halo, see you di podcast berikutnya. Dadah.